Ia melihat seorang pekerja yang sedang sibuk memasang polisi tidur. Dari atas kudanya, Duke itu menatap ke bawah dan dengan nada tajam berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" Selama bertahun-tahun, Pangeran Andrew berusaha menjaga citra bangsawan yang rapi dan terhormat seperti yang diharapkan darinya. Namun kamera seringkali mampu menangkap hal-hal yang tidak bisa disembunyikan oleh pernyataan resmi yang dibuat dengan hati-hati. Skandal yang mengguncang keluarga kerajaan hingga ke akarnya pun kembali mencuat. Hubungan Pangeran Andrew dengan terpidana pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Dari konfrontasi tegang di acara publik hingga momen-momen arogansi yang terekam jelas dalam kualitas HD, perlahan muncul pola perilaku yang mengkhawatirkan. Setiap rekaman membuka lapisan baru dari sikap yang sebenarnya ingin disembunyikan istana. Kini, 15 momen tak terlupakan itu kembali beredar dan terasa jauh lebih mengungkapkan dari sebelumnya. Apa sebenarnya yang dilakukan Andrew saat ia merasa tak ada yang mengawasinya? Nomor 15, amarah kerajaan terpampang jelas. Musim panas ini, Windsor Great Park bukan sekadar tempat peristirahatan yang indah. Kawasan itu berubah menjadi panggung bagi salah satu ledakan emosi Pangeran Andrew yang kini terkenal. Puluhan polisi tidur berwarna kuning dan hitam dipasang di area taman seluas 5.000 ekar tersebut, termasuk satu yang terletak hanya beberapa meter dari jalan masuk kediaman Andrew di Royal Lodge. Langkah ini bertujuan memperlambat lalu lintas dan melindungi pengunjung, namun justru memicu kejengkelan sang bangsawan. Pekan lalu, Andrew menunggang kudanya menyusuri jalur hijau taman dalam sebuah perjalanan yang seharusnya tenang dan bersifat pribadi. Ketenangan itu sirna saat ia melihat seorang pekerja sedang memasang salah satu penghalang baru tersebut. Dari atas kudanya, menjulang di atas si pekerja, suara Andrew terdengar keras dan penuh emosi. "Apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" Pertanyaan bernada marah dan penuh otoritas itu membuat sang pekerja terdiam. Siapapun yang menyaksikan kejadian tersebut dapat merasakan ketegangan yang menyebar seperti panas matahari musim panas. Insiden ini bukanlah kejadian tunggal. Mereka yang mengenal sikap Andrew di depan publik mengingat banyak interaksi lain di mana diplomasi sering digantikan oleh ucapan yang kasar dan menusuk. Namun melihatnya begitu mudah tersulut emosi, begitu terganggu oleh hal sesederhana polisi tidur, memberikan gambaran langka tentang sisi dirinya yang mentah dan tanpa filter. Para saksi saling bertukar pandang dengan gelisah. Media sosial pun ramai membicarakannya, dan taman yang biasanya tenang seolah mencerminkan badai emosi yang sedang berlangsung. Pertanyaannya kini, jika sebuah polisi tidur saja bisa membuka tabir sebesar ini, retakan apa lagi yang akan muncul selanjutnya? Nomor 14, jalan pintas. Andrew dan amarahnya. Ketidaksabaran Pangeran Andrew terhadap aturan dan hambatan ternyata tidak berhenti pada polisi tidur. Pada tahun 2016, emosinya kembali meledak dalam sebuah insiden mengejutkan di Windsor Great Park yang menarik perhatian publik dan memicu kemarahan masyarakat. Gerbang otomatis dengan sensor yang berfungsi mengatur akses di jalur taman menjadi korban dari tekad Andrew untuk menghindari jalan memutar sejauh 1 mil menuju Royal Lodge. Alih-alih mengikuti rute resmi, Andrew diduga memaksa mobil Range Rover miliknya menerobos gerbang tersebut pada suatu minggu malam, menyebabkan kerusakan yang memerlukan perbaikan. Insiden ini langsung memicu kontroversi Istana Buckingham dan Crown Estate. Pengelola taman seluas 5.000 ekar itu menolak memberikan komentar, membuat publik dan para aktivis semakin penasaran. Pada hari Rabu, Graham Smith, Direktur Eksekutif Kelompok Republik yang mengampanyekan kepala negara terpilih, mengajukan laporan resmi ke kepolisian Thames Valley. Ia menegaskan bahwa Andrew seharusnya diperiksa seperti warga biasa lainnya. Namun respons polisi justru menambah ketegangan. Mereka menyatakan kurangnya detail spesifik dan menyebutkan bahwa tanpa laporan langsung dari saksi utama, kasus tersebut tidak dapat diproses. Para saksi memberikan gambaran jelas tentang kejadian itu.
Seorang pekerja taman mengatakan bahwa sensor gerbang tidak berfungsi, tetapi Andrew yang tampak kesal dan tidak sabar memilih untuk menerobos gerbang tersebut daripada mengikuti jalan memutar. Ini bukan sekadar soal kepraktisan. Tindakan tersebut mencerminkan ketidaksabaran, penggunaan kekuatan secara kasar, serta pengabaian terhadap prosedur. Para kritikus mempertanyakan mengapa seorang bangsawan bisa dengan begitu terang-terangan melanggar aturan. Apakah memang ada standar yang berbeda bagi mereka yang berkuasa? Ataukah Andrew memang tidak takut memperlihatkan emosinya di depan umum? Jika ia berani melanggar aturan dengan cara seperti ini, dorongan apa sebenarnya yang sedang ia ikuti? Dan mengapa insiden berikutnya mengungkap sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kemarahan, ketidaksabaran, dan temperamen pangeran? Andrew tidak hanya terlihat saat menghadapi gerbang atau polisi tidur. Beberapa tahun lalu, sang Duke terlibat pertengkaran hebat dengan seorang tukang kebun perempuan hanya karena kesalahan kecil terkait bibit pohon yang baru ditanam. Insiden tersebut membuat sang tukang kebun terlihat sangat terguncang. Pada bulan Oktober, ketika tim perawatan sedang mengurus pohon-pohon muda di Royal Lodge, kediaman Andrew yang memiliki 31 kamar dengan nilai sekitar 30 juta pound sterling di kawasan Windsor milik Ratu, Andrew tiba-tiba keluar dari mansion sambil berteriak dan menunjuk-nunjuk. Ia menuntut penjelasan dengan nada keras. Apa yang telah kalian lakukan? Para saksi menggambarkan reaksinya sebagai berlebihan, penuh amarah, dan sama sekali tidak beralasan. Ia memarahi staf yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun, hingga membuat sang tukang kebun merasa tertekan dan sangat emosional. Ledakan emosi ini terjadi di tengah masa yang sangat menegangkan bagi Andrew. Ia baru saja menerima gugatan pelecehan seksual dari Virginia Giaffer, korban perdagangan manusia yang terkait dengan mantan rekan Andrew, Jeffrey Epstein, dan Ghislaine Maxwell. Tekanan hukum semakin meningkat ketika dokumen gugatan pertama kali diserahkan kepada petugas di Royal Lodge pada 27 Agustus saat Andrew berada di Balmoral, dan kemudian kepada pengacaranya Andrew Bradler di Los Angeles pada 21 September. Meski Andrew secara konsisten membantah pernah bertemu Jeffrey atau memaksanya melakukan tindakan seksual, badai hukum tersebut jelas membebani kondisi mentalnya. Orang dalam menegaskan bahwa stres mungkin menjelaskan ketegangan emosional, namun sama sekali tidak bisa membenarkan perlakuannya terhadap staf yang hanya menjalankan tugas rutin. Para pengamat juga mengingat perilaku Andrew sebelumnya yang menunjukkan sikap merasa berhak, seperti saat ia menyuruh seorang pelayan perempuan berlari menaiki beberapa lantai tangga hanya untuk menutup tirai, sementara ia sendiri tetap duduk diam. Tukang kebun tersebut, yang sebelumnya merupakan anggota tim terpercaya Ratu, akhirnya berhenti bekerja di Royal Lodge, meski masih tetap bekerja di lokasi lain. Dalam momen-momen ini, sikap kasar Andrew di depan umum dan amarahnya secara pribadi memperlihatkan sosok yang tidak ragu melampiaskan frustrasi kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan atas hal-hal sepele. Namun jika tirai sederhana saja bisa memicu kemarahan sebesar itu, tekanan tersembunyi apa yang mendorongnya lebih jauh lagi, dan mengapa tak seorang pun berani menyebutkannya secara terbuka? Tetap ikuti. Nomor 12, tirai, perintah, dan amarah. Kerajaan. Sifat mudah meledak Pangeran Andrew bahkan menjangkau sudut-sudut terkecil di dalam Royal Lodge. Mantan pelayannya, Charlotte Briggs, mengungkapkan bahwa ketidaksabaran sang Duke sering berubah menjadi ledakan emosi atas hal-hal yang paling sepele. Saat itu Charlotte baru berusia 21 tahun, dan ia diperintahkan untuk berlari menaiki 4 lantai tangga demi menutup tirai berat, meskipun Andrew berada hanya beberapa meter dari sana dan sebenarnya bisa melakukannya sendiri. Ketika Charlotte tanpa sengaja meninggalkan celah kecil di antara tirai, Andrew dilaporkan meledak marah sambil berteriak, "Apa kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar?" Ucapannya yang kasar dan tanpa filter membuat pelayan muda itu menangis.
Charlotte menceritakan kejadian tersebut kepada media, menggambarkan bagaimana Andrew menggunakan status dan kekuasaannya untuk mengubah tugas sederhana menjadi momen penghinaan terbuka. Ia menambahkan bahwa meskipun Andrew pernah berperang membela negaranya di Kepulauan Falklands, ia tampak tidak mampu melakukan tugas rumah tangga paling dasar, namun sangat cepat menyalahkan orang lain. Insiden ini bukanlah kejadian tunggal. Banyak staf Royal Lodge hidup dalam suasana tegang, selalu waspada karena amarah sang Duke bisa meledak kapan saja. Para pengamat menilai bahwa ledakan emosinya bukan sekadar luapan frustrasi, melainkan cerminan rasa superioritas yang mendalam, keyakinan bahwa aturan dan harapan berlaku bagi semua orang kecuali dirinya. Charlotte merangkum dampaknya dengan jelas. Ini benar-benar konyol, tapi sangat menggambarkan dirinya. Andrew benar-benar merusak suasana. Ia merasa dirinya di atas semua orang. Dari menerobos gerbang dengan Range Rover, memarahi tukang kebun soal bibit pohon, hingga mempermalukan staf karena tirai. Pola sikap kasar Andrew terlihat konsisten baik di ruang publik maupun pribadi, meninggalkan rasa tidak nyaman bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Dan ketika Anda mengira amarahnya sudah terkendali, kesalahan kecil justru memicu kekacauan baru. Ledakan mengejutkan apalagi yang akan terjadi selanjutnya. Tetap bersama kami. Nomor 11, mudah meledak. Sifat temperamental Pangeran Andrew jauh melampaui sekadar perintah singkat atau kemarahan soal tirai. Mereka yang bekerja paling dekat dengannya menggambarkan sosok yang bisa meledak hanya karena gangguan kecil. Amarahnya tajam, terbuka, dan seringkali mempermalukan orang lain di depan umum. Petugas keamanan dan staf menceritakan berbagai kejadian di mana keterlambatan kecil di gerbang, menunggu izin, memproses tamu, atau jeda singkat langsung memicu kemarahannya. Dari dalam mobilnya, Andrew disebut-sebut berteriak kepada petugas keamanan, memaki dan merendahkan mereka dengan hinaan seperti bodoh, hanya karena mereka tidak bertindak sesuai keinginannya. Staf segera menyadari bahwa bersama Andrew, tidak ada ruang untuk kesalahan. Sekecil apapun kekeliruan dapat memicu badai kerajaan. Petugas pengawal, pelayan, dan staf rumah tangga yang tugasnya semata-mata menjaga keselamatan dan kenyamanannya sering merasa terjebak. Keluhan atas perilakunya kerap disampaikan, namun hierarki istana yang kaku dan berusia ratusan tahun membuat banyak orang takut membawa masalah ini lebih jauh. Berbeda dengan lingkungan kerja modern, di mana pelecehan verbal akan ditindak tegas, posisi Andrew sebagai salah satu putra kesayangan ratu membuatnya nyaris kebal dari pertanggungjawaban. Mereka yang menjadi sasaran amarahnya menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang sangat mengganggu. Kombinasi kekuasaan, rasa berhak, dan kemarahan yang tak terkendali menciptakan lingkungan di mana kesalahan kecil berubah menjadi ajang penghinaan publik. Pola tersebut semakin jelas. Dari menerobos gerbang, memarahi tukang kebun, hingga berteriak kepada staf karena keterlambatan beberapa menit, perilaku Andrew secara konsisten menunjukkan ketidaksabaran, kekasaran, dan kecenderungan untuk merendahkan orang lain, meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang berada dalam lingkarannya. Jika gambaran kemarahannya saja sudah mengganggu tindakan kekuasaan dan hak istimewa, apalagi yang lebih gelap dan berani akan terungkap selanjutnya. Nomor 10, kekuasaan, privilege, dan kontroversi. Peran publik Pangeran Andrew melampaui Royal Lodge dan menjangkau dunia perdagangan internasional yang penuh kepentingan besar. Pada tahun 2001, ia ditunjuk sebagai perwakilan khusus untuk perdagangan dan investasi internasional. Sebuah posisi diplomatik yang menurut banyak pihak di Inggris, termasuk anggota parlemen, tidak cocok untuknya. Sebagai wajah Departemen Perdagangan dan Investasi Inggris di luar negeri, Andrew diharapkan mempromosikan kepentingan nasional, namun keterlibatannya segera menuai kritik, terutama terkait dukungannya terhadap penjualan senjata ke rezim asing. Selama 1 dekade, Andrew terlihat secara terbuka mendukung penjualan persenjataan ke pemerintahan otoriter, langkah yang dianggap sangat kontroversial dan sensitif secara politik. Meski mandat resminya berfokus pada promosi perdagangan,
Perannya dalam memfasilitasi kesepakatan senjata mengaburkan batas antara tugas seremonial dan pengaruh politik. Para kritikus menilai bahwa praktik tersebut, meskipun menguntungkan secara ekonomi, menempatkan seorang bangsawan dalam wilayah etika yang meragukan karena senjata-senjata tersebut kerap jatuh ke tangan diktator dan rezim dengan catatan hak asasi manusia yang buruk. Kontroversi publik Andrew pun mencerminkan perilakunya di ranah pribadi, sebuah pola ketidaksabaran, rasa berhak, dan kesiapan untuk melangkah terlalu jauh untuk mengintimidasi orang-orang di sekitarnya, baik saat memarahi tukang kebun karena bibit tanaman, membentak staf karena tirai, maupun meluapkan amarah kepada petugas gerbang. Andrew menunjukkan temperamen yang memadukan kekuasaan dengan sikap kasar. Dari Royal Lodge hingga ruang rapat internasional, tindakan Andrew, baik dalam ranah pribadi maupun profesional, membentuk gambaran seorang pria yang tidak ragu menggunakan kekuasaan, seringkali meninggalkan orang lain dalam keadaan gelisah, dan mempertanyakan batas antara hak istimewa, tanggung jawab, dan etika. Apakah hubungan-hubungan yang selama ini tersembunyi dengan rapi dapat mengungkap kebenaran mengejutkan tentang kekuasaan dan privilege? Ataukah ada skandal besar yang menunggu untuk menghancurkan segalanya? Nomor 9. Penunjukan kontroversial dan koneksi yang meragukan. Profil publik Pangeran Andrew sejak lama dipenuhi kontroversi, mulai dari perilakunya di Royal Lodge hingga urusan internasionalnya. Pada tahun 2013, ia terpilih menjadi anggota Royal Society, salah satu organisasi ilmiah tertua di Inggris. Penunjukan ini memicu kemarahan karena Andrew tidak memiliki latar belakang ilmiah formal. Seperti ayah dan saudara-saudaranya, pendidikannya terbatas pada sekolah Gordonstoun di Skotlandia dan kualifikasi A-level dalam sejarah, bahasa Inggris, dan ekonomi, yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi standar keanggotaan. Andrew tidak pernah mengenyam pendidikan universitas, melainkan langsung bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan. Penunjukannya ditentang oleh sejumlah anggota Royal Society, namun ia tetap dipertahankan sebagai fellow, memperlihatkan bagaimana status kerajaan dapat mengalahkan keahlian dan prestasi. Perannya selama 10 tahun sebagai utusan perdagangan juga menuai sorotan tajam. Selama masa jabatan tersebut, Andrew menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh internasional kontroversial, termasuk Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan yang lama berkuasa dan dikenal secara internasional karena tuduhan korupsi serta pelanggaran hak asasi manusia. Status Andrew sebagai bangsawan disebut-sebut membuka akses yang tidak dapat diperoleh politisi lain, memungkinkan kunjungan rutin dan hubungan yang tampak akrab. Tuduhan juga mengaitkannya dengan penyelundup senjata Libya serta pejabat pemerintahan Tunisia yang kontroversial selama revolusi tahun 2011. Para pengamat terbelah pendapat. Ada yang meyakini Andrew memiliki pengaruh besar di balik gelarnya, sementara yang lain menilai ia tidak memahami kompleksitas tugasnya dan memperlakukan perjalanan resmi sebagai liburan mewah yang dibiayai publik. Di balik semua kontroversi ini, dari menerobos gerbang dan memarahi staf hingga salah menangani hubungan diplomatik sensitif, muncul pola yang konsisten, ketidaksabaran, rasa berhak, dan kecenderungan bertindak tanpa pemahaman penuh. Baik di ruang domestik maupun di panggung kekuasaan global, perilaku Andrew terus memancing kritik, sorotan, dan ketidakpercayaan publik terhadap penilaian serta akuntabilitas salah satu putra ratu yang paling menonjol. Namun rahasia apa yang tersembunyi di balik pijatan, boneka beruang, dan tantrumnya? Dan mungkinkah semua itu membuka kebenaran yang bahkan dinding istana tak mampu menutupinya? Nomor 8. Pijatan, boneka beruang, dan ledakan emosi kerajaan. Temperamen pangeran. Andrew yang tak terduga tidak hanya muncul di gerbang, taman, atau perintah kepada staf, tetapi juga merambah ke situasi yang lebih pribadi dan tidak lazim. Seorang terapis pijat yang sempat bekerja dengannya mengungkapkan bahwa Andrew bersikeras, selalu telanjang selama sesi pijat yang dilakukan secara eksklusif di kamar tidurnya,
serta mengajukan pertanyaan invasif tentang riwayat seksualnya. Ia menggambarkan Andrew sebagai sosok yang terus-menerus bersikap melecehkan dan mengklaim bahwa ia menolak setiap pendekatan hingga akhirnya sesi pijat tersebut dihentikan. Kesaksian ini menggambarkan dengan jelas seorang pria yang terbiasa mengendalikan situasi, bahkan dalam ruang intim tanpa menghiraukan batas profesional dan kenyamanan orang lain. Keanehan Andrew tidak berhenti di situ. Ia juga diketahui mengoleksi ratusan boneka, beruang, dan mainan kain lainnya. Meski sekilas tampak tidak berbahaya, obsesinya terhadap kerapian justru menjadi sumber kekerasan verbal lainnya. Para pelayan menceritakan bagaimana Andrew akan berteriak dan memarahi mereka jika mainan-mainan tersebut tidak ditata persis sesuai keinginannya. Koleksi ini kembali menjadi sorotan pada tahun 2024 saat ditampilkan dalam drama Netflix Scoop yang memperkuat kaitannya dengan wawancara BBC yang kontroversial dan citra publiknya. Para pengamat mencatat bahwa perilaku-perilaku ini mulai dari intimidasi atas kesalahan kecil, pertanyaan yang tidak pantas, hingga kontrol obsesif, mengikuti pola yang sama. Andrew secara konsisten menggunakan otoritasnya tanpa memedulikan perasaan atau batas orang lain. Dari lingkungan istana hingga ruang pribadinya, tindakannya berulang kali membuat staf tertekan, tidak nyaman, dan waspada terhadap temperamennya yang sulit diprediksi, menciptakan suasana di mana rasa berhak dan kekasaran selalu hadir. Dan ketika bisik-bisik tentang hubungan tersembunyi mulai muncul, mungkinkah aliansi Pangeran Andrew jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan siapapun? Nomor 7. Aliansi berbahaya. Perilaku kontroversial Pangeran Andrew melampaui sekadar keanehan dan kekasaran terhadap staf. Hal itu juga tercermin dalam hubungan pribadinya, terutama persahabatannya yang berlangsung lama dengan terpidana pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Pada tahun 2011, hubungan Andrew dengan Epstein mulai menjadi sorotan media. Epstein, yang telah divonis bersalah atas perdagangan seks pada tahun 2008, tetap melanjutkan aktivitas ilegalnya. Namun, Andrew terus terlihat dekat dengannya, memunculkan pertanyaan serius tentang penilaian dan tanggung jawab moral. Para pengamat bahkan membandingkan Epstein dengan predator terkenal seperti Jimmy Savile, menyoroti skala kejahatannya. Meski demikian, Andrew tetap berhubungan secara terbuka, menghadiri acara sosial dan bahkan pesta ulang tahun ke-18 salah satu anak Epstein. Selama bertahun-tahun, kesetiaan atau mungkin kecerobohan Andrew membuatnya tetap terikat dengan Epstein, meskipun tekanan hukum dan puluhan tahun tuduhan terus meningkat. Para pengacara telah mengejar Duke of York selama lebih dari 1 dekade terkait klaim-klaim ini. Namun ia tetap mempertahankan kehadirannya dalam lingkaran Epstein. Hubungan kontroversial ini bahkan dibela oleh Sarah Ferguson, yang sejak 2014 tinggal bersama mantan suaminya dan pernah menyatakan bahwa Andrew seharusnya hanya berhenti mengunjungi pulau pribadi Epstein. Koneksi dengan Epstein sesuai dengan pola perilaku Andrew secara keseluruhan. Seorang pria yang terbiasa dengan privilege, berulang kali mengabaikan batasan, tidak memedulikan konsekuensi, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tindakannya memicu kemarahan publik. Dari pelecehan verbal terhadap staf dan tukang kebun hingga kesepakatan dagang yang meragukan dan diplomasi internasional yang kontroversial, aliansi dan tindakannya menunjukkan kecenderungan konsisten untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, meninggalkan orang lain terkejut oleh keberanian dan kekasaran seorang bangsawan yang tampaknya enggan atau tidak mampu mengendalikan impulsnya. Jika dunia mengira telah melihat batasannya, kebenaran mengejutkan apa yang menanti dalam skandal Pizza Express. Dan siapa yang akan membongkarnya? Nomor 6. Pizza Express dan wawancara Newsnight. Kontroversi Pangeran Andrew tidak lagi tersembunyi di balik dinding istana. Semuanya meledak ke ruang publik dengan cara yang mengejutkan dan membingungkan penonton di seluruh dunia. Skandal Epstein yang mencapai puncaknya setelah kematian Jeffrey Epstein dalam tahanan pada tahun 2019
menyeret Andrew ke sorotan tajam dan berujung pada wawancara terkenalnya atau mungkin infam dengan Emily Maitlis di program Newsnight. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk meluruskan keadaan, namun justru menampilkan pola kesalahan penilaian, pengelakan, dan keberanian yang berlebihan, membuat banyak penonton tercengang dan sulit mempercayai apa yang mereka saksikan. Selama wawancara tersebut, Andrew menghadapi pertanyaan langsung mengenai hubungannya dengan Jeffrey Epstein, serta tuduhan yang diajukan oleh Virginia Giuffre, yang mengklaim bahwa dirinya telah diperdagangkan dan dilecehkan. Giuffre bahkan menyerahkan foto-foto yang memperlihatkan Andrew merangkul pinggangnya saat ia masih remaja. Menanggapi hal itu, Andrew memberikan penjelasan yang oleh banyak orang dianggap tidak masuk akal. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin berada di London pada malam yang dimaksud karena sedang menghadiri pesta ulang tahun seorang anak di restoran Pizza Express di Woking. Ia juga mengajukan pembelaan medis yang terdengar aneh dengan mengklaim memiliki kondisi langka yang membuatnya tidak bisa berkeringat. Alasan yang ia gunakan untuk menjelaskan mengapa ia tampak berkeringat di bawah lampu studio. Insiden publik yang sangat disorot ini mencerminkan pola perilaku Andrew dalam kehidupan pribadinya. Perpaduan antara rasa berhak, kekasaran, dan ketidakpedulian terhadap sudut pandang orang lain, sama seperti saat ia memarahi staf karena tirai, gerbang, atau boneka beruang. Ia kembali menunjukkan kecenderungan menempatkan dirinya di atas kritik, memilih alasan dan pengalihan isu ketimbang tanggung jawab. Di seluruh aspek hidupnya, mulai dari interaksi dengan staf istana, hubungan internasional, hingga wawancara televisi, Andrew berulang kali memperlihatkan sikap keras kepala, kasar, dan penuh keberanian berlebihan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman dan sering kali terperangah. Namun, apakah ledakan-ledakan ini mencerminkan rasa berhak yang lebih dalam? Dan sejauh mana ambisi Andrew di pegunungan Alpen mendorong privilege kerajaan? Nomor 5, ambisi Alpen dan hak istimewa kerajaan. Bahkan di luar skandal publik dan ledakan emosi pribadinya, pilihan-pilihan hidup, Pangeran Andrew kerap menyoroti rasa berhak yang kuat serta kurangnya pertimbangan praktis. Pada tahun 2014, ia terjerat kontroversi terkait pembelian chalet ski senilai 13 juta pound di Swiss. Properti mewah tersebut dibeli bersama mantan istrinya, Sarah Ferguson, meskipun mereka telah bercerai puluhan tahun sebelumnya. Harga chalet yang setara dengan apartemen mewah di kawasan West End London langsung menimbulkan tanda tanya. Andrew disebut-sebut harus membayar uang tunai sebesar 5 juta pound. Namun laporan mengindikasikan bahwa ia kesulitan memenuhi kewajiban tersebut. Situasi ini pun berubah menjadi tontonan publik. Pemilik chalet yang percaya bahwa Duke dan Duchess sedang mengalami kesulitan keuangan setuju untuk mengurangi jumlah utang. Namun tak lama kemudian, Ferguson justru membeli properti senilai 5 juta pound di Mayfair. Tak lama setelah itu, beredar rumor bahwa Andrew bahkan sempat mempertimbangkan untuk meminta Ratu melunasi sisa utang chalet tersebut. Sebuah langkah yang untungnya tidak pernah terwujud. Episode ini mencerminkan pola berulang dalam hidup Andrew. Ketergantungan pada status dan privilese untuk menyelesaikan masalah, seringkali tanpa memedulikan dampaknya terhadap orang lain atau citra kemewahan yang ditampilkan. Dari memarahi staf atas kesalahan sepele hingga menangani diplomasi internasional berisiko tinggi dengan penilaian yang dipertanyakan, Andrew terus menunjukkan ketidaksabaran, rasa berhak, dan pandangan hidup yang berpusat pada dirinya sendiri. Bahkan dalam waktu luang, baik saat mengatur boneka beruang, menghadiri pesta elit, maupun membeli properti mewah, ia tampak mengharapkan dunia menyesuaikan diri dengan keinginannya. Semua ini menggambarkan sosok bangsawan yang rasa berhaknya merambah dari pusat kekuasaan hingga sudut-sudut paling pribadi dalam kehidupan domestik dan internasional, meninggalkan keterkejutan di kalangan staf, pengamat, dan publik. Lalu sejauh mana kecerobohan Andrew sebenarnya menjangkau? Rahasia kekayaan dan pengaruh apa yang masih tersembunyi? Nomor 4. Pinjaman, kemewahan, dan koneksi kerajaan. Jaringan pengaruh Pangeran Andrew kerap mengaburkan batas
antara hak istimewa dan ketidakwajaran, bahkan merambah dunia keuangan. Selama puluhan tahun, pengembang properti David Rowland, sahabat dekat dan sekutunya, mengelola sebagian besar kekayaan Andrew melalui Bank Happy Land di Luxembourg, sebuah lembaga keuangan swasta yang sering dikaitkan dengan praktik surga pajak. Dengan dukungan tidak resmi dari Andrew, Rowland disebut memanfaatkan posisinya untuk membangun jaringan klien kelas atas di seluruh dunia, menggunakan status kerajaan Andrew dan aksesnya sebagai utusan perdagangan untuk mengatur pertemuan dengan diplomat, politisi, dan pemimpin bisnis. Andrew sendiri diketahui meminjam jutaan pound dari bank milik Rowland selama bertahun-tahun, memicu pertanyaan tentang keterkaitan antara privilege kerajaan dan keuntungan finansial pribadi. Rowland, yang merupakan donor besar Partai Konservatif dan memiliki koneksi dengan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk kerabat Kolonel Gaddafi, kerap menjadi sorotan. Hubungan-hubungan ini menempatkan Andrew dalam situasi di mana jaringan pribadi dan profesional saling tumpang tindih secara kontroversial. Keterikatan finansial ini kembali mencerminkan pola yang sama dalam hidup Andrew. Ketergantungan pada status, koneksi, dan rasa berhak untuk mengatasi tantangan, seringkali tanpa memperhatikan persepsi publik atau etika. Dari memarahi staf karena kesalahan kecil, salah menangani diplomasi sensitif, hingga memanfaatkan hubungan pribadi demi keuntungan finansial, Andrew secara konsisten menunjukkan ketidaksabaran, kepentingan diri sendiri, dan pengabaian terhadap batasan. Bahkan, mereka yang bertugas melindungi atau menasihatinya mencatat kecenderungannya untuk bertindak impulsif dan berharap dunia menyesuaikan diri dengan keinginannya, sementara staf, rekan, dan pengamat harus menghadapi dampak dari keputusannya. Di berbagai ranah pribadi, profesional, dan internasional, pola perilaku Andrew melukiskan sosok bangsawan yang rasa berhak dan kekasarannya sama konsistennya dengan dampaknya. Seberapa dalam sebenarnya amarah tersembunyi Andrew? Dan staf tak bersalah mana yang akan menjadi sasaran ledakan mengejutkan berikutnya? Nomor 3. Pola yang mengungkap sosok di balik gelar. Seiring semakin banyak cerita terungkap, menjadi jelas bahwa perilaku bermasalah. Pangeran Andrew jauh melampaui ruang staf, misi dagang, dan koridor istana. Bahkan dalam momen sehari-hari, tindakannya memperlihatkan seorang pria yang tampaknya menikmati merendahkan orang lain, seringkali disertai senyum kekanak-kanakan. Seorang mantan pelayan kerajaan, Charlotte Briggs, mengenang sebuah insiden ketika Andrew bereaksi terhadap kejadian pada tahun 1966 saat anjing Norfolk Terrier miliknya yang berusia 9 tahun, Bendix, yang dinamai sesuai coklat favorit Sarah Ferguson, menggigit kakinya. Anjing tersebut terkejut oleh suara mesin penyedot debu, mencabik stoking Charlotte, dan melukai kakinya hingga berdarah cukup parah sehingga ia memerlukan suntikan tetanus dari dokter pribadi sang Duke. Namun reaksi Andrew sama sekali bukan kepedulian atau permintaan maaf. Menurut Charlotte, ia justru tertawa. Ia menganggap kejadian itu lucu, bahkan ketika Charlotte tertatih-tatih dengan kaki yang mulai membiru akibat memar. Charlotte bukan satu-satunya yang menyaksikan pola perilaku seperti ini. Seorang kenalan pernah mengatakan kepada Waikato Times bahwa Andrew melontarkan komentar yang sangat tidak pantas kepada seorang wanita hamil, lalu tertawa terbahak-bahak seperti anak sekolah, seolah bangga dengan humor kasarnya, sementara wanita tersebut berdiri terpaku dalam keterkejutan. Ini bukan sekadar kesalahan bicara sesaat, melainkan bagian dari rangkaian panjang sikap tidak hormat yang berulang. Bahkan ketika mantan istrinya, Sarah Ferguson, secara terbuka membelanya sebagai pria terbaik di dunia, berbagai kesaksian ini justru menggambarkan sosok yang sangat berbeda. Seorang bangsawan yang mengejek rasa sakit, mengabaikan batasan, dan tampak menikmati ketidaknyamanan orang-orang yang jauh lebih lemah posisinya dibanding dirinya. Dalam momen-momen kecil namun bermakna inilah, sifat aslinya menjadi semakin sulit diabaikan. Namun apakah ledakan-ledakan mengejutkan ini hanyalah permulaan? Kebenaran apalagi tentang temperamen dan pengaruh Andrew yang masih tersembunyi? Nomor 2.
Perjalanan yang membongkar watak asli seorang bangsawan. Saat Pangeran Andrew melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada tahun 2011, reputasinya sebagai sosok yang mudah marah dan gemar melontarkan kata-kata tajam sebenarnya sudah dikenal di dalam lingkungan istana. Namun, perjalanan ini yang dilakukan ketika ia masih menjabat sebagai perwakilan khusus Inggris untuk perdagangan dan investasi internasional, mengungkap tingkat agresivitas yang mengejutkan bahkan bagi mereka yang terbiasa menghadapi tamu diplomatik yang sulit. Tugas resminya seharusnya bersifat diplomatis, bertemu pemimpin bisnis, membangun hubungan dengan pejabat pemerintah, dan menampilkan Inggris sebagai negara yang profesional dan berwibawa. Kenyataannya, para staf yang bekerja paling dekat dengannya mengatakan bahwa kunjungan tersebut berubah menjadi pelajaran nyata tentang ketidaksabaran, rasa berhak, dan penghinaan terbuka terhadap siapapun yang dianggapnya bergerak terlalu lambat. Di balik jabat tangan formal di New York dan Washington, para pegawai kedutaan menggambarkan Andrew sebagai sosok yang mudah tersulut emosi oleh hal-hal sepele. Perubahan jadwal kecil saja sudah membuatnya membentak tim. Masalah logistik ringan langsung disambut dengan amarah. Ketika ia merasa tidak mendapatkan layanan sesuai ekspektasinya, ia memastikan semua orang di ruangan itu mengetahuinya. Sumber-sumber menyatakan bahwa ini bukan sekadar suasana hati buruk sesekali. Cara berbicara seperti itu adalah kebiasaannya. Bagi mereka, Andrew lebih terasa seperti badai yang melintas di dalam gedung, meninggalkan ketegangan dan rasa malu di belakangnya daripada seorang wakil resmi negara. Ketika cerita-cerita ini bocor ke publik, media tidak menahan diri. Tajuk berita mempertanyakan bagaimana seseorang dengan temperamen sekeras itu bisa mewakili Inggris di luar negeri. Di dalam istana sendiri dampaknya tak mungkin diabaikan, menambah daftar panjang alasan mengapa Pangeran Andrew terus disingkirkan dari peran-peran yang sebelumnya ia anggap sebagai haknya. Jika kebocoran-kebocoran mengejutkan ini baru menggores permukaan perilaku kejam dan kekanak-kanakan apalagi yang selama ini disembunyikan Pangeran Andrew dari dunia. Nomor 1, pola ketidakhormatan di balik permukaan kerajaan. Apa yang terjadi di Amerika Serikat bukanlah ledakan emosi yang berdiri sendiri. Itu adalah bagian dari pola besar yang selama bertahun-tahun hanya dibisikkan secara diam-diam di dalam rumah tangga, kerajaan, dan ruang staf. Mereka yang bekerja paling dekat dengan Pangeran Andrew sering menggambarkan pengalaman yang sama. Seorang pria yang reaksi pertamanya bukanlah diplomasi, kesabaran, atau rasa terima kasih, melainkan kejengkelan, penolakan, dan bahkan penghinaan terang-terangan. Di balik gelar resmi dan setelan rapi, banyak yang mengatakan bahwa ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya seolah mereka hanya ada untuk menampung suasana hatinya. Para tukang kebun mengingat momen ketika detail kecil yang tidak berbahaya, seperti beberapa daun gugur di tempat yang salah, memicu rentetan teriakan. Para sopir mengatakan keterlambatan 5 menit saja, bahkan akibat kemacetan parah, bisa membuatnya marah hingga seluruh ruangan terdiam. Dan berbeda dengan hari buruk yang mungkin dialami siapapun, para staf menegaskan bahwa perilaku ini bersifat konstan, nyaris dapat diprediksi. Seorang mantan asisten menggambarkannya dengan kalimat yang terus teringat oleh para jurnalis selama bertahun-tahun. Bekerja untuknya terasa seperti menjadi karung tinju manusia, menyerap setiap luapan amarah sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika cerita-cerita pribadi ini perlahan mencapai dunia luar, semuanya membentuk gema yang mengerikan dari apa yang telah dialami tim kedutaan selama kunjungannya ke Amerika Serikat pada tahun 2011. Nada suara yang meninggi, ketidaksabaran, dan hinaan tajam. Setiap kesaksian menyusun gambaran besar tentang seorang pangeran yang kesulitan menunjukkan rasa hormat paling dasar. Dan dengan setiap kebocoran, setiap pengakuan lirih, pertanyaan di dalam istana semakin berat. Berapa banyak lagi cerita serupa yang masih menunggu untuk terungkap?